Hai hai hai, sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast Cakrawala, Cakap Hari Rabu, Wadah Segala Cerita. Halo Bu, Pak, kayaknya sibuk banget ya menjelang lebaran ini. Kira-kira nyiapin apa aja nih buat momen lebaran? Pak, tuh loh Pak, jawab Pak. Bapak duluan aja yang ngomong. Loh, kok bapak toh bu? Ya wes naik gitu. Kalau dari bapak sendiri persiapan lebarannya ya cuma nyiapin uang buat salam tempel saudara-saudara, terus yang pada main ke rumah. Sama tentunya nih buat belanja si ibu ini loh. Wah, Bapak tuh bisa aja. Kalau dari Ibu sendiri ya tetap pesan kue kering ya buat yang main ke rumah. Kalau bikin nggak sempet. Yang ada malah setelah lebaran baru jadi. Terus pesen lontong atau kupat tuh pasti. Lebaran kalau nggak ada opor ayam tuh rasanya ada yang kurang gitu. Ya nggak Pak? Nah, betul banget tuh bu. Apalagi tambah sambal goreng. Wah, mantep Pol. Ih si Bapak bisa aja emangan. Memang kalau yang lama itu masih pada bagus-bagus, jadi nggak perlu beli baru lagi. Lumayan hemat pengeluaran, tapi buat orang tua aja, yang anak-anak sih enggak. Kalau kita sih tinggal duduk santai aja ya, karena biasanya yang nyiapin keperluan itu orang tua. Ya kita tinggal terima salam tempelnya aja nih, ya nggak Dek? Iyalah, tapi yang paling penting dan gak ketinggalan pastinya nungguin makan kue-kue lebaran sama opor tuh. Oh sama ini Kak, bantuin nenek masukin rengginang ke toples roti juga seru tahu. Soalnya setiap masukin jadi kebayang lucunya wajah orang-orang yang kecewa pas ngira itu roti. Ternyata isinya rengginang, tapi tetap dimakan juga. Ini nih tersangka utamanya nih. Ya persiapannya kalau kita mah gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi karena lebaran ini datangnya setahun sekali, ya pasti antusias banget setiap nyambut hari lebaran. Ditambah banyak banget nih pernak-pernik lebaran, pastinya bikin suasana tambah meriah. Nggak ketinggalan juga salam tempelnya nih, ya nggak Dek? Iya tuh, cetakku dari kakak jangan lupa ya. Awas aja kalau sampai lupa. Hai teman-teman, menurut kalian apa sih bedanya perayaan lebaran di pandemi kali ini sama di lebaran-lebaran sebelumnya yang masih normal? Kalau menurut Cika nih ya, perbedaan lebaran sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu terdapat di halal bihalalnya. Kan lebaran gak jauh dari kata halal bihalal. Nah, pas sebelum pandemi, halal bihalalnya ya lancar-lancar aja gitu. Salaman biasa, terus makan, baru boleh pulang. Tapi kalau sesudah pandemi nih, halal bihalalnya wajib pakai masker sama harus cuci tangan terlebih dahulu. Dan yang menurut Cika paling aneh nih ya, salamannya juga harus memakai sarung tangan. Kan lucu. Tapi ya mau gimana lagi, demi kebaikan bersama. Kalau menurut Sekar sih lebaran sebelum pandemi, mau silaturahmi ke saudara yang jauh mah tinggal datang aja. Kalau lebaran sekarang buat keluar rumah aja dibatasi. Gimana mau silaturahmi coba? Disuruhnya silaturahmi online lewat video call, THR-nya aja transfer. Kalau dari Nara sendiri sih sedih banget ya. Lebaran di masa pandemi kayak gini gak bisa mudik. Padahal kangen banget sama keluarga. Tapi beda banget sama lebaran sebelum pandemi. Mudik bisa, kemana-mana gak dilarang. Kangen deh rasanya sama lebaran sebelum pandemi. Ya semoga saja corona segera berakhir ya. Kalau Leo sendiri ngelihat perbedaannya ya pasti dari segi kumpul-kumpulnya sih. Kan sebelum ada pandemi kita bisa tuh kumpul bareng keluarga, tetangga ataupun kerabat yang dari jauh. Tapi kan sekarang masih pandemi dan lebaran tahun ini juga nggak bisa mudik. Jadi ya terpaksa lebaran via daring bareng saudara yang di luar kota. Nah, kalau cerita seputar hal-hal menarik di momen lebaran, ada nggak ya? Nah, kalau dari Cika sendiri nih, hal unik waktu lebaran ada di sholat Idul Fitrinya, tepatnya pada jamaah putri. Di soft jamaah putri itu tuh gak mau pada di soft paling depan, gak tahu kenapa pas ditanyain katanya biar deket sama sendalnya. Aduh,
Kenapa ya? Padahal sendal juga tempatnya di situ-situ aja. Hal lucu saat lebaran yang pernah Sekar alami tuh ini nih, waktu itu kan ibu pernah nih masak rendang. Nah pas Sekar mau ambil terus Sekar makan, ternyata itu laos dong. Rasanya nggak enak banget ya Allah. Ya, kalau dari Nara sendiri sih, hal yang menarik waktu lebaran adalah menu makanannya ya. Di keluarga Nara sendiri, menu makanan ketika lebaran yang sering banget dimasak adalah opor mentok. Buat sahabat Thomson yang belum tahu mentok itu apa, mentok adalah hewan unggas yang termasuk dalam keluarga bebek. Rasanya opor mentok ini juga nggak kalah jauh kok sama opor ayam. Jadi buat sahabat Thomson yang belum pernah nyoba, mungkin lebaran tahun depan bisa nih dicoba ya opor mentoknya. Kalau Leo, hal menarik saat lebaran ini sih budaya ujung-ujungnya, atau saling nganterin makanan ke tetangga sekitar sekalian silaturahmi. Karena apa ya, di kota besar seperti Semarang ini mungkin juga udah jarang ditemui budaya yang kayak gini. Jadi kangen banget sih suasana lebaran waktu Leo kecil dulu. Nantikan cerita selanjutnya di Instagram kami @radiothomsonsemarang. Dan sampai jumpa minggu depan.